kita mau puji Tuhan sama-sama. Betul ya Kak Tisa ya? Kak Tisa apa kabarnya hari ini Kak? Baik dong. Wah Kak Tisa baik. Kak Tisa percaya kalau ada adik di rumah juga pasti sehat? Sehat dan bahagia ya. Sama keluarga tercinta pastinya. Wah, betul sekali. Nah Kak Tisa, hari ini kita bahagia ya Kak ya? Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Betul nggak Kak Tisa? Betul banget. Tuhan Yesus selalu ada saat kita senang maupun saat kita susah. Yuk kita mau puji Tuhan ya. Puji lagu apa Kak Tisa? Hello hello ora ora. Ya. Ayo musik. Kita dalam doa. Ayo berdoa Kak Tisa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami, menyegarkan keluarga kami. Kami akan berbakti, bersekolah minggu bersama meskipun di rumah kami masing-masing. Dan sertailah dari awal hingga akhir dan sekolah minggu kami ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini kata Kak Tisa, kita beribadah di rumah aja. Walaupun kita beribadah di rumah aja, kita tetap bahagia, bener nggak Kak Tisa? Gimana wajah bahagianya Kak Tisa? Nah, kita semua tetap bahagia karena dengan Yesus bersama Tuhan, kita tetap bisa tersenyum di tengah badai. Betul ya Kak Tisa ya? Kayak lagu apa Kak Tisa? With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Begitu ya, ayo kita nyanyi sama-sama sebelum kita dengerin firman Tuhan. Ya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat jempolnya.
Selamat pagi adik-adik. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu kami untuk boleh memahami firman-Mu itu. Terlebih kami juga boleh menjadikan firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu Tuhan menjagaku. Ayat bacaannya kita ambil dari Matius 2, ayat 12-15, dan ayat 19-23. Firman Tuhan kita hari ini masih melanjutkan cerita minggu lalu. Masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang orang Majus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mereka mencari Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan Herodes. Kemudian Herodes yang mendapatkan informasi akan kelahiran raja baru itu menjadi merasa terancam akan kekuasaannya. Dia kemudian mengumpulkan ahli-ahlinya dan berdiskusi sehingga memutuskan sesuatu, yaitu membunuh anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena hal itu, maka malaikat Tuhan datang menemui Yusuf. Malaikat ini memberikan perintah supaya Yusuf, Maria, membawa bayi Yesus pergi. Pergi kemana? Mengungsi ke Mesir supaya mereka selamat. Kalau Kak Lani bayangkan ya, pasti menjadi Maria dan Yusuf saat itu pasti rasanya susah. Awalnya saat mereka harus pergi dari kota mereka untuk pergi sensus di tengah kehamilan Maria. Mereka pun harus melahirkan Yesus di kandang. Sekarang setelah bayi Yesus lahir, masih harus mengungsi lagi ke Mesir. Mereka menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupannya. Tetapi ternyata dalam setiap masalah yang mereka hadapi, kita lihat bahwa Tuhan itu selalu ada. Masa iya sih Kak Lani Tuhan itu ada? Buktinya apa? Tuh ya. Kita mau coba lihat ya. Pertama, Tuhan menjaga Maria dan Yusuf melalui malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk memberikan perintah kepada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir, sehingga mereka bisa bebas dari Herodes. Yang kedua, masih ingat kan minggu lalu orang Majus datang kepada Tuhan Yesus dengan memberikan persembahan, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur yang nilainya cukup besar, sehingga Maria dan Yusuf bisa menggunakan persembahan itu untuk mencukupi kebutuhan mereka selama perjalanan ke Mesir maupun selama hidup di sana. Singkat cerita, setelah Maria dan Yusuf juga bayi Tuhan Yesus tiba di Mesir dan hidup di sana, kemudian Herodes yang menyuruh membunuh bayi-bayi itu telah mati, sehingga malaikat Tuhan kembali datang kepada Yusuf dan memberikan perintah untuk Yusuf membawa Maria dan Tuhan Yesus kembali ke Israel. Sehingga akhirnya mereka kembali ke Israel, tinggal di daerah Galilea di kota Nazaret. Dari kisah ini kita mau melihat saat Maria dan Yusuf hidup taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mungkin tidak selalu jalan yang dilalui itu mulus, baik. Ada saatnya mereka menghadapi masalah demi masalah.
Tetapi satu yang pasti, Tuhan selalu ada. Tuhan menjaga dan memelihara hidup mereka. Karena itu hari ini, kita mau belajar sama-sama. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas dari masalah. Mungkin masalah yang kita hadapi mungkin tampak kecil atau tampak besar gitu ya. Tapi kita mau sama-sama mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada dengan kita, dekat dengan kita, menjaga dan memelihara kita. Nah, sekarang mari kita sama-sama renungkan. Kira-kira apa saja ya bentuk penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Mungkin bentuk penjagaan Tuhan di tahun 2020 yang lalu. Coba kita sama-sama renungkan. Apa saja yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Kalau bagi Kak Lani, 2020 saat Kak Lani sedih karena kehilangan orang yang Kak Lani kasihi, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menjaga Kak Lani dengan memberikan orang-orang yang menghibur Kak Lani, keluarga, sahabat-sahabat yang mendukung, yang menguatkan Kak Lani. Itu bentuk penjagaan Tuhan. Tuhan menjaga Kak Lani dari kesedihan Kak Lani dengan kehadiran mereka. Coba apa kali bagi kalian? Mungkin ada yang menjawab, 2020 kemarin ada COVID-19, ada virus corona. Tetapi Tuhan menjaga kita semua dengan memberi kita kesehatan. Sehingga sampai saat ini kita diberi kekuatan dan kesehatan. Itu juga bentuk penjagaan Tuhan. Kemudian mungkin ada juga yang menjawab bentuk penjagaan Tuhan, yaitu saat kita sakit gitu ya, saat kita lagi lemah tubuh, Tuhan menjaga kita dengan memberikan keluarga atau dokter yang dengan sabar merawat kita. Ya, itu semua tadi merupakan bentuk penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak lagi yang lain yang kalian pikirkan di rumah. Oke? Ya, kalau Tuhan sudah sedemikian menjaga kita di tahun 2020 sehingga kita bisa melaluinya, mari kita mau percaya, kita mau melangkah dengan sukacita bahwa Tuhan yang sama, yang telah menjaga kita di tahun 2020, Tuhan itu juga yang akan menjaga kita, memimpin kita, memelihara kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita mau melangkah dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami pagi ini. Kami mau belajar Tuhan, dari kisah Maria dan Yusuf, kami melihat Engkau ada, Engkau selalu menjaga kehidupan mereka. Dan kami mau juga belajar percaya di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Biarlah kami boleh terus beriman kepadamu, kami boleh percaya bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, Engkau selalu menjaga kami dan memelihara kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tahun 2021 ini Tuhan, kami mau menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kami nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami.
sehingga apapun masalah yang kami hadapi di tahun ini, kami boleh melaluinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penjagaan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Gimana ceritanya? Bagus apa tidak? Nah, sekarang kita akan aktivitas. Wah, udah siap semuanya ya buat bikin aktivitas. Tuh, kita mau aktivitas sama-sama. Kita mau jumpa minggu depan. Kita mau sekolah minggu lagi minggu depan. Betul gak Citi saya? Betul. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saat ini kita akan belajar membuat Play-Doh. Bahan-bahannya, siapkan tepung terigu. Lalu, adik-adik juga perlu mempersiapkan pewarna makanan. Nah, ini warnanya silakan pilih yang adik-adik suka. Larutkan pewarna makanan tersebut ke dalam air. Pakai air matang ya. Nah, ini kita sediakan juga air yang matang. Kemudian, siapkan juga garam. Nanti akan kita campur di terigunya supaya Play-Doh-nya lebih awet. Terakhir, baby oil. Kalau tidak ada, boleh menggunakan minyak sayur. Ayo, kita coba. Kita masukkan sedikit garam ke dalam terigu yang sudah kita persiapkan. Lalu kita campurkan. Kita buat dulu yang tanpa warna ya. Kita tambahkan air. Begitu kemudian diuleni. Terus tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonannya kalis. Tidak lengket lagi di tangan. Jika sudah kalis, tidak lengket di tangan, kita bisa beri baby oil atau kalau tidak punya bisa pakai minyak sayur. Kembali kita uleni. Nah, sudah jadi. Kita lanjutkan untuk membuat adonan yang berwarna. Caranya sama, kita tambahkan garam ke terigu, kita aduk, kemudian kita berikan air yang sudah diberikan pewarna makanan. Sama seperti tadi, berikan sedikit demi sedikit, diuleni hingga adonannya menjadi kalis. Setelah tadi kita membuat yang warna hijau, kita akan buat adonan dengan warna-warna yang lain.
Sudah jadi, warna putih, hijau, merah, kuning, dan pink. Sekarang kita bisa bentuk apapun. Kita akan coba buat bentuk hati. Bisa juga kita coba membuat orang-orangan. Seperti firman hari ini ya, Tuhan selalu menjaga kita. Tangan Tuhan selalu beserta kita, melindungi kita. Selamat berkreasi. Jangan lupa setelah bermain, masukkan Play-Doh ke dalam plastik kedap udara supaya lebih awet. Bisa masukkan ke kulkas juga. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.